Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit berbagi pengalaman ataupun cara-cara mencari entry dengan mudah dengan berbekal kesabaran menunggu. Nah, contohnya seperti yang menjadi obrolan semalam. Jika saja kita mau menunggu close candlenya hari ini. Karena obrolan semalam ini yang tidak ada rekamannya, jadi saya tidak bisa mengulasnya. Akan tetapi wajib menunggu close candlenya tadi pagi. Nah, contoh di sini ya. Di sini ini tempat untuk memastikan apabila close tadi pagi merah, maka next candle entry sell. Nah, ini contohnya. Hanya saja tidak ada rekaman seperti ini yang membuat mau mereview videonya itu susah ya untuk menjelaskan, apalagi yang tidak ikut mendengarkan hanya sepotong-sepotong, maka ketika dapat buntutnya maka nggak paham. Di sini hanya memastikan close candlenya hari ini. Nah, ini garis yang ungu. Jika close menjadi candle merah, maka next candle kita entry sell. Ini dapatnya ya, panjang sekali. Karena apa? Ini valid MHV ya. Tidak lagi mampu melewati MA5 10 top BB. Ini time frame besar. Ini cara mencari potensi besarnya akan seperti itu. Jika di setup dari sini, ini ekstrim, TP wajib, MHV menargetkan candlestick arah. Jadi untuk hari ini akankah menjadi candlestick arah kuku sell atau akan berbalik menjadi candle hijau? Ini tidak bisa di setup untuk candle yang sedang jalan. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan, jika nonton video edukasi jangan ada yang di skip. Karena apa? Ada bahasa saja sedikit yang terselip maka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, contoh saya akan bagi teknik yang sama, cara yang sama, ini pasti menghasilkan. Bagaimana seperti semalam kita mengulasnya sebelum di M5 mampu membuat candle arah tidak akan naik dan saya melarang untuk tidak entry ya. Nah, di sini sebenarnya saya mengharap ini MC itu. Nah, saya mengharap ini MC, jadi saya bisa memberikan contoh sebenarnya itu ya. Ternyata malah nggak MC ya. Ini saya mengharap MC. Nanti saya akan contohkan salahnya itu di mana ya. Nah, mau tak buat contoh sebenarnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan teknik dengan cara yang sama, teknik yang sama, akan seperti apa hasilnya itu. Jika kita melihat pada time frame kecil mencari B, pasti wajib ada ekstrim B. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini trennya masih dalam tren kenaikan. Nah, selanjutnya kita cek H4, apa yang berlaku di H4 ya. Akankah menjadi momentum atau ekstrim ya. Karena di atas nampak jelas ya, di sini terjadinya ekstrim untuk yang di atas. Nah, ini potensi semalam juga sudah bisa diketahui ya. Jika di entry dapatnya 3 candle ke bawah. Nah, selanjutnya kita lihat pada time frame-nya H1. Nah, apa yang berlaku di sini? Masih membuat momentum ya. Dari ekstrim ujung sana, nah pastinya jika kita ingin melakukan entry wajib menunggu ekstrim. Nah, sekarang kita akan mendetailkannya. Nah, seperti apa ekstrim ini bekerja, seperti apa signal ekstrim. Nah, contoh kita akan melihat pada M15 apa yang berlaku di sini. Nah, kita akan mendetailkan satu persatu. Sesabar apa kita menunggu entry. Maka saya minta untuk tidak di skip. Nah, ini M15. Selanjutnya M5 ya. M5 apa yang berlaku di M5? Saya akan mendetailkannya dari sini. Sesabar apa itu ya. Kita akan melihat ke sebelah kiri. Nah, sini. Ini diperkecil dulu biar nampak semua. Nah, ini ya. Ini ekstrim TP wajib. Jika entry pada ekstrim wajib di take profit.
Jika tidak maka akan dibawa ke bawah. Ini MHV. Ekstrim TP wajib MHV. MHV di breakout maka akan menjadi ekstrim. Double ekstrim pada M5 mematikan pergerakan pada M15 ya. Kita akan berikan garis pada ekstrim yang kedua. Nah, di sini saja. Akan berikan garis hitam. Ini gunakan dengan sempurna, gunakan dengan konsisten. Nggak ada yang namanya nanti loss. Nah, jika ada ekstrim yang pertama, kita tidak perlu buru-buru mencari entry pada time frame kecil. Tunggulah ekstrim yang kedua. Jika ada entry wajib take profit MHV, ya nampak lengkap, akan tetapi akan divalidkan untuk kedua kali. Double ekstrim pada M5, dipastikan M15 adalah MHV. Jadi ekstrim yang kedua ini kita bisa menargetkan pada candlestick arah kuku. Jadi di entry di sini kita profitnya nyampe di sini. Ini 50 pip lebih, 60 pip ada. Entry sebanyak-banyaknya di sini, 100 layar, 200 layar. Pasti M15-nya itu MHV dan ini selalu terulang. Ini M15. M15 MHV menargetkan candlestick arah. Jadi jika belum ada arah, kita tidak perlu mengambil re-entry-nya. Maka ini MHV ini akan valid. Ini cara mendetailkannya kan seperti itu. Hanya saja obrolan pada Telegram ini tidak ada rekaman gitu ya. Ya pengennya kan kalau lagi live pada YouTube itu teman-teman dari kan ada yang masuk dan memberikan komentar saya, maka nanti di reviewnya enak. Di mana letak salahnya? Gitu. Ini hanya satu teknik ya. Double ekstrim pada M5. Ini mematikan pergerakan pada M15. MHV di M15. Nah, ini contoh yang sama yang sering saya ulang buat video ya. Double ekstrim ada yang apa ya? MA5 bertemu volume terendah, ini entry terbaik. MA5 bertemu volume terendah, entry terbaik. Bukan MA5 keluar dari Bollinger Band. MA5 keluar dari Bollinger Band maknanya adalah ekstrim. Ekstrim akan diretest kedua kali. Akan tetapi jika MA5 bertemu volume terendah, next candle-nya entry. Maka akan menjadi valid MHV. MHV pada M15 akan menargetkan candlestick arah. Jika belum ada arah, tidaklah buru-buru mencari entry. Maka ini yang kita dapat. MA5 bertemu volume terendah, entry. Inilah entry di MHV. Jadi yang harus membuat setup adalah ini, M15. M15 wajib punya setup. Pembentukan setup untuk kenaikan akan terbentuk pada M15. MHV candlestick arah, re-entry, candlestick arah kuku. Ini bisa akan terbentuk seperti itu. Bisa saja setelah breakout MA510 langsung membuat candlestick arah kuku. Selanjutnya re-entry. Ini di sini ada momentum. Dia menunggu kapan re-entry-nya. Jika kita melihat pada time frame kecil, ya jelas nampak kita melawan arah tren. Jadi ini ya kesempatan untuk mencari titik entry-nya reversal. Ini harga open. Nah, jika ini mampu kembali pada harga open, berapa yang kita dapatkan? Hanya dengan modal menunggu setelah terjadinya valid. Sama ya. Double ekstrim M15 akan mematikan H1, double ekstrimnya H1 akan mematikan pergerakannya H4. Ini adalah teknik yang sama,
cara yang sama, hasilnya pasti konsisten. Karena apa? Kita menggunakan dengan cara konsisten. Entry pada MHV di M sudah take profit, targetnya sampai CSA MA5 10. Jadi ini sebelum ditabrak ke atas, candlenya ada di sini, ada yang di blok hitam ini. Kita entry di M5. Ini dapat 50-60 pip. Maka saya mengharap ini terjadi MC. Jika ini MC, saya akan bisa membuat video di mana letak salahnya. Jadi direview ulang gitu. Ini akan menjadi contoh. Ternyata nggak MC. Saya ada di akun sana lagi untuk entry-nya itu. Jadi di M5 akan membentuk candlestick arah kuku. Candlestick arah kuku, re-entry, nanti baru membuat momentum. Baru turun lagi ke bawah untuk mengisi M15. Inilah entry low BB, top BB, top BB. Pengulangan yang sama. Di mana terbentuknya setup struktur yang sudah lengkap, maka akan jalan. Jika belum, tidak. Jika kita mampu mendetailkan dari time frame besar, ini enak sekali ya. Yang mana kita wajib menunggu close candlenya hari ini, apa yang akan terjadi, kita akan memilih entry apa, kita sudah bisa mengetahuinya. Nah, ini contoh untuk mencari reversal. Kita detailkan sedetail mungkin sampai ke bawah ini boleh. Dimana time frame kecil sudah tidak lagi mampu membuat momentum sell. Mau sampai M1 boleh jika ingin mencari reversal. Apa yang berlaku di time frame kecil sini. Pembentukan struktur lengkap. Seperti yang saya sampaikan, jika ingin mencari entry-nya B, M1, M5, M15, wajib ada momentum B. Nah, inilah sulitnya mencari letak reversal. Jika kita belum mampu, maka lebih baik menunggu di titiknya re-entry. Ada ekstrim entry, wajib take profit. Jika tidak ini di bawah floating, maka apa? Kita akan panik. Untuk M5 saja sudah berapa pip? Hampir 100 pip. Akan tetapi setelah terbentuk seperti ini, maka kita tinggal menunggu re-entry-nya. Double ekstrim, entry di ekstrim, membuat candlestick arah kuku. Selanjutnya akan berlaku re-entry. Jika tidak di re-entry, maka langsung passing ke sini, ke top BB, maka tunggu re-entry-nya. Inilah entry-entry yang super santai. Double ekstrim ini pasti di time frame atasnya pasti akan terjadi MHV. Maka setup wajib ada di sini. MHV candlestick arah, re-entry ini yang harus terbentuk. Setelah ini terbentuk lengkap ke atas, market akan kembali jalan dan akan melanjutkan perjalanan ke atas. Nah, seperti yang disampaikan semalam, jika kita melihat pada time frame besar, contohnya weekly, entry kita berada di pucuk. Entry kita berada di pucuk MA5 ya. Semalam sudah saya sampaikan MA5. Jika dia turun, di sini apa? Ada MA5 10 mid BB. Jadi penurunan menargetkan kemana? Ke MA5 10 mid BB. Nah, maka detailkan di time frame kecil. Jika ingin mencari reversal, apakah sudah bisa diambil atau belum? Maka nanti entry-nya ini akan sangat santai. Re-entry pada time frame-nya weekly minimal 2 candle. Contoh, sudah jalan 2 candle. Misalkan close sampai nanti hari Jumat, akankah sampai di sini?
Ini yang akan menjadi bahan pertimbangan. Entry-entry menjadi sabar, bisa membedakan time frame kecil dan time frame besar. Ini yang di mapping pada time frame-nya weekly. Jadi sesabar apa kita mencari entry-entry-nya. Entry untuk arah pembalikan ke atas dengan target yang sangat jauh. Sedikit saja di skip ya, bahasa yang saya sampaikan ini udah rusak ya. Kita nggak akan ketemu. Jadi entry pada MHV targetnya mana sesuai dengan strukturnya BBMA. Ini yang menurut saya akan lebih enak. Jika kita mau mencari reversal, wajib mendetailkan sedetail-detailnya. Jika kita mampu mendetailkannya, hasilnya akan lebih besar. 100-300 pip dapat. Contoh pada double ekstrimnya M5 saja. Ini kita dapatnya sudah lumayan banget ya, 60 pip dapat. Time frame kecil akan melakukan setup pengulangan top BB, low BB, top BB, low BB. Nah, ini wajib kita pelajari dengan seksama ya. Secara berkala. Ini market, ini program, ini sistem. Yang bisa mengendalikan adalah waktu. Jika kita tidak mampu menunggu waktu, maka yang terjadi adalah MC. Contoh di sini. Ini jika saya nggak entry lagi, ini kuat marginnya ya. Inilah yang saya mengharapkan, ini sebenarnya MC gitu. Maka saya nanti akan bisa bikin contoh yang benar-benar bisa dicontohkan. Nah, kenapa saya tidak mau menunjukkan entry-entry saya yang entry-nya berlayar? Ini takut ada yang mengikuti. Nah, baru mempelajari satu video menganggap BBMA ini mudah, gampang dihafal, sedangkan tidak mampu mendetailkannya. Jika ingin mampu benar-benar menguasai market, maka pelajari dengan sedetail-detailnya. Detailkan ekstrim yang valid, yang bisa di entry yang seperti apa, MHV yang valid yang seperti apa. Ini yang saya sampaikan. Maka ketika saya live di YouTube, saya berharap ada yang memberikan komentar. Saya nggak paham di sini, gitu. Ini yang saya harapkan, tapi kadang-kadang nggak ada. Memang ya, saya tidak ada ajakan untuk entry karena saya juga nggak punya IB. Untuk konten juga ini saya nggak mengharapkan hasilnya untuk saya. Jadi ini cara ataupun ilmu teknik trading. Yang mana yang kita hadapi adalah program sistem dalam komputer. Atau bisa dikatakan robot. Robot bekerja dengan waktu. Apabila kita bisa mendetailkan waktu, bagaimana H1 itu bekerja, bagaimana H4 itu bekerja, bagaimana daily bekerja, maka kita akan lebih sabar. Bisa mendetailkan satu persatu dan terperinci. Nah, ini kurang lebihnya buat teman-teman dan rekan-rekan yang ingin mempelajari BBMA secara dalam, monggo ya, simak baik-baik apa yang saya sampaikan dan jangan di skip-skip. Semoga ini bermanfaat untuk mempermudah mencari setupnya BBMA. Tidak perlu di setup. Setup akan terbentuk oleh BBMA sendiri. Kita tinggal menunggu di mana boleh entry. Jika belum boleh entry, hendaknya tidak entry. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.